Halo adik-adik, selamat pagi. Salam sehat selalu. Adik-adik, pada minggu yang cerah ini kita akan berbakti bersama-sama. Kita akan memuliakan nama Tuhan dengan hari Minggu yang cerah. Adik, kakak bertanya, adik-adik sudah mandi belum? Ya, pasti kakak yakin adik-adik sudah mandi. Karena kita akan bersama-sama berbakti sama Tuhan, harusnya kita harus mandi supaya kuman-kuman hilang dan COVID akan hilang juga. Oke adik-adik, kita nyanyi lagi. Hari Minggu yang cerah, ayo pergi gereja. Kawan-kawan semua, ayo mandi dulu. Bung keciplang ciplung jebul, rasanya segar. Haleluya, puji glory, haleluya. Haleluya, puji glory, haleluya. Yuk kita akan berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kita lakukan selalu disertai oleh Tuhan. Yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan, jika pada kesempatan yang indah ini Tuhan, Tuhan masih memimpin kami, masih melindungi kami, walaupun kami dalam kebaktian online. Kami percaya Tuhan, pasti Tuhan memberikan yang terbaik kepada kami, berikan yang indah kepada kami. Tuhan, kami ingin selalu memuliakan nama-Mu, kami rindu akan firman-Mu. Biarlah Tuhan sendiri yang mau menyertai kebaktian anak ini Tuhan, dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu saja kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Ya adik-adik, tetap semangat ya. Kita di sini akan memasuki gerbang Tuhan dengan puji-pujian, dengan semangat kita memuliakan nama Tuhan. Yuk kita akan pujikan, ku masuki gerbangnya. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini hari baru Tuhan, ku bersuka tak yakinanku. Yakinanku, oh yakinanku, ku bersuka tak yakinanku. Yakinanku, oh yakinanku, ku bersuka tak yakinanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini hari buat Tuhan, ku bersuka tak yakinanku. Yakinanku, oh yakinanku, ku bersuka tak yakinanku. Yakinanku, oh yakinanku, ku bersuka tak yakinanku. Ku bersuka tak yakinanku. Ku bersuka tak yakinanku. Ya adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan mengatakan bahwa kita menyintai Yesus, ya. Bahwa Yesus adalah
satu-satunya pengharapan kita, ya. Kita harus berpegang kokoh kepada Yesus. Kita akan pujikan Ku Mau Cinta Yesus. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Kakak harap adik-adik di rumah dalam keadaan sehat dan penuh sukacita ya. Sekarang kita mau sama-sama mendengarkan sebuah cerita. Sudah siap? Tapi sebelum kita sama-sama mendengarkan cerita, kita mau bersatu dalam doa dulu ya. Yuk, lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk waktu yang indah pada saat ini. Sekarang kami mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami di rumah kami masing-masing untuk dapat mendengarkan cerita dengan baik. Tolong Tuhan berkati hati kami dan juga pikiran kami supaya kami dapat mengerti apa yang ingin Tuhan ajarkan kepada kami. Berkatilah setiap perangkat yang kami gunakan, baik itu handphone maupun laptop kami, dan juga sambungan internet kami, agar kami bisa mengikuti ibadah ini dan mendengarkan cerita dengan baik. Engkau juga tolong berkati Kak Marsha yang akan menyampaikan cerita hari ini, supaya semuanya hanya berasal dari Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, sebelum kakak mulai bercerita, kakak mau tanya dulu nih sama adik-adik. Ada nggak yang punya cita-cita untuk bisa pergi keliling dunia? Atau ada yang udah punya hobi nih untuk jalan-jalan, mulai dari keluar kota atau keluar negeri. Karena kayaknya seru banget ya adik-adik kalau kita bisa pergi jalan-jalan, mengunjungi tempat baru, mengunjungi tempat-tempat yang bagus untuk di tempat foto-foto. Masih aja merasa itu bakal menjadi pengalaman yang keren sekali. Nah adik-adik, ada loh kisah sebuah keluarga nih yang punya rencana mau keliling dunia, tapi batal. Dan mereka gak sedih, tapi mereka malah bersuka cita, lebih bergembira dengan pengalaman lain yang mereka dapatkan setelah membatalkan rencana pergi berlibur keliling dunia itu. Keluarganya siapa ya? Kita akan lihat cerita keluarga Bapak Budi Suhardi.
Siapa tuh Kak, Pak Budi Suhardi? Pak Budi Suhardi adalah seorang pilot dari perusahaan penerbangan Singapore Airlines. Pak Budi ini warga negara Indonesia, namun beliau dan keluarganya tinggal di Singapura. Pada tahun 1999, Pak Budi dan keluarganya memiliki rencana untuk berlibur keliling dunia. Namun, suatu malam, ketika mereka sedang makan malam bersama, Pak Budi dan keluarganya itu melihat di tayangan televisi berita tentang keadaan pengungsi Timor Timur. Apa itu Timor Timur? Adik-adik ada yang pernah dengar? Dahulu, Timor Timur merupakan salah satu bagian dari negara Kesatuan Republik Indonesia. Tetapi pada tahun 1999 itu ada gejolak, ada konflik karena mereka ingin melepaskan diri dari Indonesia. Akibatnya, banyak warga yang berada pada kondisi tidak nyaman. Salah satunya adalah yang muncul di berita yang ditonton oleh Pak Budi dan keluarga. Mereka melihat ada sekelompok keluarga yang harus makan satu plastik mie instan dibagi untuk 10 orang dengan wadahnya kaleng bekas. Ya ampun, begitu menyedihkan ya dibandingkan dengan keluarga Pak Budi yang pada malam itu bisa makan enak. Hal itu membuat hati Pak Budi tersentuh dan berpikir untuk membatalkan rencana pergi berlibur keliling dunianya menjadi pergi untuk menolong para pengungsi Timor Timur. Ia pun bertanya kepada istrinya dan kepada anak-anaknya. Dan mereka pun setuju. Akhirnya, dana yang tadinya hendak digunakan untuk pergi berlibur dialihfungsikan untuk didonasikan kepada para pengungsi Timor Timur. Secara pribadi, Pak Budi dan keluarga sudah mengumpulkan $10.000 dan 250 kg barang-barang untuk didonasikan. Tidak berhenti di situ saja, Pak Budi kemudian mengajak teman-temannya. Akhirnya, adik-adik tahu tidak? Dana yang terkumpul hampir 7 kali lipat. Puji Tuhan. Saat itu, dana yang terkumpul sampai $67.000. Dan barang-barangnya hingga 1 ton. Wow, luar biasa. Banyak sekali ya. Tapi adik-adik, dengan berkat Tuhan yang banyak itu, ada masalah nih. Gimana ya caranya membawa barang-barang sebanyak itu dari Singapura ke Indonesia? Dan saat itu tempat yang dipilih oleh Pak Budi untuk dikunjungi adalah Nusa Tenggara Timur, salah satu provinsi di Indonesia. Saat Pak Budi kebingungan, Tuhan tidak berhenti menolongnya. Tuhan kemudian mempertemukan Pak Budi dengan seseorang yang dapat memberikan akses sehingga Pak Budi dapat mengirim barang-barang dari Singapura ke Jakarta dengan pesawat kargo secara cuma-cuma, gratis. Wah, luar biasa ya. Tapi gimana nih? Setelah sampai di Jakarta, barangnya gimana sampai ke Nusa Tenggara Timur? Wah, Tuhan bekerja lagi. Kemudian Pak Budi bisa bertemu dengan salah satu pejabat PLNI, sehingga barang-barang itu bisa dibawa dari Jakarta ke Nusa Tenggara Timur dengan menggunakan kapal dengan biaya yang lebih murah. Singkat cerita, sampailah Pak Budi, keluarganya, dan juga barang-barang yang hendak mereka donasikan di Nusa Tenggara Timur. Orang-orang berebut untuk segera mendapatkan barang-barang itu. Mereka ingin mendapatkan bagiannya. Sampai-sampai kardus pembungkus barang-barang itu juga diperebutkan oleh mereka. Karena apa? Karena kardus itu akan digunakan sebagai alas tidur. Ya ampun, sedih sekali kondisi mereka saat itu. Hal itu membuat Pak Budi semakin tersentuh. Dia berpikir, bagaimana ya caranya agar bantuannya bisa terus berkelanjutan, tidak berhenti saat itu aja. Akhirnya Pak Budi berdiskusi dengan istrinya dan mereka memutuskan untuk membangun sebuah panti asuhan di sana. Mereka pun menyewa rumah dan mengumpulkan anak-anak untuk diasuh mereka di panti asuhan tersebut. Seiring berjalannya waktu, panti asuhan yang awalnya di rumah sewaan itu semakin penuh. Pak Budi dan istrinya pun bingung. Bagaimana nih? Semakin banyak anak-anak yang datang, semakin banyak anak-anak yang harus ditolong. Tapi rumahnya udah tidak muat. Adik-adik tahu tidak?
jauh sebelum Pak Budi berangkat ke Nusa Tenggara Timur, Tuhan sudah membukakan jalan bagi Pak Budi untuk melakukan perbuatan baik ini. 9 tahun yang lalu, tahun 1990, Pak Budi pernah membeli tanah di Nusa Tenggara Timur. Dan akhirnya, di tanah yang dibeli 9 tahun yang lalu itu, dibangunlah sebuah panti asuhan yang lebih besar dan juga sebuah sekolah yang bisa digunakan baik untuk anak-anak panti asuhan dan juga untuk anak-anak yang di luar panti asuhan. Akhirnya panti asuhan itu berkembang, sekolahan pun berkembang, murid-muridnya banyak, dan nilai-nilai kebenaran semakin banyak diajarkan kepada anak-anak di Nusa Tenggara Timur. Dengan perbuatan baik yang Pak Budi lakukan itu, tahun 2009, Pak Budi dipanggil oleh kantor berita CNN di Amerika Serikat. Kalian tahu tidak? Pak Budi mendapatkan award, mendapatkan penghargaan sebagai Heroes of the Year. Menjadi salah satu orang dari ribuan orang yang menjadi kandidatnya. Dan dari Indonesia saat itu hanya ada 2. Salah satunya adalah Pak Budi ini. Ia pun berangkat ke Amerika bersama dengan istri dan anak-anaknya untuk menerima penghargaan itu. Wow, luar biasa ya. Lalu adik-adik, apa sih yang bisa kita pelajari dari cerita keluarga Pak Budi Suhardi hari ini? Ya, kita mau belajar bahwa semua kita bisa dipanggil Tuhan untuk menjadi berkat bagi sesama. Kalian ingat cerita keluarga Pak Budi di awal tadi? Rencana mereka awalnya adalah ingin pergi keliling dunia kan? Tapi akhirnya gagal. Dijadikan rencana kedua yaitu pergi menolong para pengungsi di Nusa Tenggara Timur. Uang yang tadinya hendak digunakan untuk liburan diganti untuk menjadi donasi kepada para pengungsi yang membutuhkan. Tapi adik-adik, kata kuncinya bukan hanya menjadi berkat saja, tapi ingat, ada iman kepada Yesus Kristus. Kalian ingat lagi nih, cerita waktu Pak Budi kebingungan harus membawa barang 1 ton dari Singapura sampai ke Nusa Tenggara Timur? Tuhan yang membukakan jalan satu persatu. Tuhan menunjukkan siapa ya yang bisa kasih akses ke kargo gratis, siapa ya yang bisa kasih akses kapal murah untuk sampai ke Nusa Tenggara Timur. Itu semua karena Tuhan. Jadi adik-adik, saat kita ingin menolong orang lain, saat kita ingin berbuat baik kepada orang lain, saat kita ingin menjadi berkat bagi orang lain, itu bukan karena keinginan kita, bukan karena kuat dan hebat kita, tetapi semuanya adalah Roh Kudus yang menggerakkan hati kita untuk mau menolong orang lain. Saat Tuhan sudah menggerakkan hati kita untuk mau menolong orang lain, Tuhan juga yang mencukupkan semuanya untuk kita bisa melakukan perbuatan baik itu. Kak masih jadi ingat ada sebuah ayat di Alkitab dituliskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Coba kita buka sama-sama yuk. Ayatnya ada di Galatia 6 ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Apa sih arti kata jangan jemu-jemu? Artinya jangan bosan-bosan. Jadi teruslah berbuat baik. Kapanpun, dimanapun, kepada siapapun, teruslah untuk berbuat baik. Adik-adik, bukan hanya Pak Budi yang bisa menjadi saluran berkat bagi orang lain. Tapi kita semua bisa dipanggil Tuhan untuk berbuat baik dan menjadi berkat bagi sesama kita. Jadi, maukah adik-adik mengajak mama, papa, kakak, adik, atau oma, opa, atau siapapun yang ada di rumah untuk bersama-sama menjadi berkat bagi orang lain? Mari kita bersama-sama untuk tidak jemu-jemu berbuat baik. Itu cerita kita hari ini adik-adik tentang beriman dalam menjadi berkat bagi orang lain. Semoga kita semua mampu melakukan ini dalam hidup kita sehari-hari ya. Sebelum kita mengakhiri cerita hari ini, kita mau sama-sama berdoa. Kita bersyukur untuk cerita dan firman Tuhan yang boleh kita dengarkan hari ini. Yuk kita sama-sama berdoa, lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kami diingatkan untuk tidak jemu-jemu berbuat baik.
untuk kami terus mau melakukan perbuatan baik, sehingga kami bisa jadi berkat bagi setiap orang yang ada di sekitar kami. Roh Kudus, tolonglah gerakan hati kami untuk senantiasa mau menjadi saluran berkat bagi orang lain. Kiranya Tuhan juga memampukan kami untuk menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Ya Tuhan, cerita ini memang sudah selesai sampai di sini. Tapi hamba-Mu percaya bahwa Roh Kudus terus bekerja di dalam hati dan pikiran adik-adik di rumah. Dan biarlah Roh Kudus yang terus mengingatkan adik-adik di rumah untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik sehingga mereka mampu menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Terima kasih Tuhan untuk segala kemudahan yang Tuhan berikan sehingga kami boleh bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Kami bersyukur untuk waktu yang baik saat ini. Terima kasih untuk perjumpaan ini Tuhan. Ampunilah kami jikalau selama kami mendengarkan firman Tuhan, ada perbuatan kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih ya Tuhanku, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.